Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi transaksi-transaksi dalam laporan keuangan daerah. Saya akan mempresentasikan materi pertama tentang laporan arus kas dan entitas pelaporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan di sini merupakan penjelasan yang lebih rinci mengenai angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan ini untuk mempermudah para pengguna dalam memahami isi laporan keuangan. Selanjutnya, bagian yang pertama tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas serta setara kas selama satu periode akuntansi dan juga menyediakan informasi saldo baik kas maupun setara kas pada tanggal pelaporannya. Selain itu, laporan arus kas juga menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan juga non-anggaran. Dalam pelaporan arus kas, ada kemungkinan transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Apabila hal ini terjadi, maka transaksi dengan menggunakan mata uang asing ini harus dikonversikan ke dalam rupiah agar kemudian dapat dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya, bagian kedua tentang entitas pelaporan keuangan. Dalam butir 22 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada ketentuan terdahulu, terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah untuk menentukan entitas pelaporannya, yaitu dengan menggunakan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ika Tukapeno. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan daerah. Akuntansi pendapatan daerah terdapat 3 kelompok. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang pertama yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten atau kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran 3A dan 4A Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut lampiran 3A dan lampiran 4A Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang dibagi menjadi 3, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu retribusi umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha, yaitu retribusi usaha pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan ini ditentukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Lamariang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, dan yang ketiga adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Yang kedua adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yang adalah yang pertama hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, yang kedua jasa giri, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, yang kelima penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Dan yang keenam adalah penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketujuh pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan pendapatan denda pajak. Yang kesembilan pendapatan denda retribusi. Kesepuluh pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Yang kesebelas pendapatan dari pengembalian. Yang ke-12 fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang ke-13 pendapatan dari penyelenggaraan pendidik dan pelatihan. Yang ke-14 pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Yang ke-15 hasil pengelolaan dana bergulir. Yang berikutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintahan di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri nomor 13 tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain di luar dana pertimbangan. Kelompok pendapatan bunga berupa pendaftaran transfer ini digolongkan menjadi 2 jenis pendapatan dan menjadi 3 jenis pendapatan untuk kabupaten atau kota, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transfer pemerintah pusat dana pertimbangan meliputi dana hasil pajak, dana hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
Yang kedua, transfer penerimaan pusat lainnya meliputi dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Yang ketiga, transfer pemerintah provinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasilnya. Yang berikutnya lain-lain pendapatan yang sah. Pada peraturan sebelumnya, yaitu Kemendagri nomor 29 tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana, kontingensi atau penyimbangan ADRI pemerintah, dan dana darurat. Sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu lampiran CV Butir H Permendagri nomor 13 tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Maria Celestina Moilio. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, belanja didefinisikan sebagai pengeluaran dari kas umum negara atau daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran yang telah ditetapkan yang tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dapat mengurangi nilai aset bersih daerah. Selanjutnya, untuk keperluan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 telah menetapkan bahwa penyajian laporan keuangan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005, belanja dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada belanja operasional dan juga belanja modal. Untuk belanja operasional itu sendiri terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, belanja dibagi menjadi dua juga, yaitu ada belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil antara provinsi, kabupaten, kota, dan juga pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Akuntansi transaksi belanja Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD. Yang pertama, transaksi belanja SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan atau PPKP atau PPK SKPD. Yang kedua, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi sebagai pengeluaran belanja apabila terjadi pada periode berikutnya, maka dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Farista Tandetaneo. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah dan penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Dalam akuntansi keuangan Pemda, pembiayaan dibagi menjadi 2, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal kredit, artinya jika menjadi transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan maka akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan maka akan dicatat di sisi debit. Terima kasih. Akuntansi beban daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis beban yang meliputi beban pegawai,
beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, dan beban bantuan sosial, serta beban amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga. Beban masuk dalam laporan operasional. Seperti pada pendapatan, beban menempati nomor urut 2 pada laporan operasional. Untuk masing-masing jenis beban mendapatkan nomor urut 1 sampai 9. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, beban tidak diklasifikasikan dalam operasi, modal, tidak terduga, dan transfer, seperti halnya dalam belanja. Untuk penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode garis lurus, saldo menurun ganda, dan juga unit produksi. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Koreksi atas beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah. Beban yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs setengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perkenalkan, saya atas nama Urbanus Madabala, saya akan membawa materi tentang surplus defisit dari kegiatan operasional. Surplus defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama suatu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama suatu periode pelaporan. Selisih lebih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam satu pos surplus defisit dari kegiatan operasional. Yang kedua, surplus defisit dari kegiatan non-operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Termasuk dalam pendapatan beban dari kegiatan non-operasional antara lain surplus defisit penjualan aset non-lancar, surplus defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selisih lebih kurang antara surplus defisit dari kegiatan operasional dan surplus defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus defisit sebelum pos luar biasa. Terima kasih. Selisih lebih kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Yang berikut pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kejadian yang tidak dapat diramalkan atau terjadinya pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan yang ketiga, kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeno Duka. Saya akan membawakan materi tentang akuntansi aset. Aset merupakan salah satu elemen neraca yang akan membentuk informasi keuangan yang berguna bagi stakeholders. Aset dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lain yang diharapkan dapat diubah menjadi kas atau dijual dan dipakai untuk kegiatan bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan sumber daya yang dapat diubah menjadi kas. Yang ketiga yaitu aset tetap. Aset tetap merupakan sumber daya berwujud yang digunakan untuk kegiatan bisnis dan tidak dapat untuk dijual. Yang keempat yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini merupakan sumber daya tidak lancar yang tidak memiliki wujud fisik. Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntansi kewajiban. Yang pertama itu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek ini diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila dibayar dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal yang dicatat di pelaporan. Kelompok kewajiban jangka pendek terdiri atas jenis kewajiban berikut. Yang pertama, bagian jangka pendek kewajiban jangka panjang. Yang kedua, kewajiban belanja. Yang ketiga, kewajiban pajak. Yang keempat, pendapatan dibayar di muka. Yang kelima, kewajiban perhitungan finansial final ketiga atau PFK. Yang keenam, kewajiban lain-lain. Yang berikut, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini harus dibayar kembali kurang lebih setelah satu periode akuntansi. Kelompok ini terdiri dari dua kewajiban yaitu kewajiban dalam negeri dan
kewajiban luar negeri. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Adrianus Evantian Sendiwa. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan akuntansi ekuitas. Jadi ada beberapa tujuan dari laporan ekuitas ini, akuntansi ekuitas ini. Yang pertama, efisiensi dan kepengurusan manajemen perusahaan. Lalu yang kedua, riwayat dan prospek investasi dalam perusahaan yang dimiliki. Dan yang ketiga, tanggung jawab manajemen kepada pemilik. Jadi yang ketiga merupakan tujuan dari laporan ekuitas pemegang saham gitu. Lalu untuk menyusun laporan ekuitas pemilik tersebut harus ada beberapa hal. Yang pertama, sumber riwayat ekuitas pemegang saham secara historis. Yang kedua, pembatasan pembagian dividen dan likuiditas saham. Lalu yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan jika sewaktu-waktu rugi. Lalu berikutnya jenis-jenis ekuitas dan sumber perubahan. Ada beberapa jenis ekuitas. Yang pertama, akun penambahan ekuitas. Yang kedua, modal di store. Lalu pendapatan. Lalu keempat, akun pengurang ekuitas. Yang kelima, pengambilan pribadi. Dan yang keenam, beban atau pengeluaran. Ada 6 gitu. Yang terakhir, beban atau pengeluaran. Lalu perlakuan akuntansi dan pelaporan saham. Jadi untuk perlakuan akuntansi ini sendiri merupakan salah satu penambahan modal. Namun dalam beberapa pemilik modal memperlakukan saham sebagai barang dagang yang hanya mengambil keuntungan dari selisih nilai pada saat pembelian dan penjualan. Itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, kas sama dengan saham. Lalu yang kedua, kas sama dengan saham tambah agio saham. Yang ketiga, kas sama dengan disagio saham tambah dan saham. Ya, lalu yang ketiga itu kas sama dengan disagio saham sama dengan saham. Lalu perlakuan akuntansi dan pelaporan laba ditahan dan dividen. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu akun penambah ekuitas. Dalam bahasa lain, laba ditahan merupakan laba perubahan yang tidak dibagikan kepada pemilik modal. Itu berkaitan dengan laba ditahan. Lalu pendapatan sama dengan ada beberapa contoh lagi di laba ditahan ini yang memuat teori. Yang pertama, pendapatan sama dengan beban produksi ditambah laba. Itu rumus yang pertama. Lalu yang kedua, laba sama dengan laba ditahan. Lalu yang kedua, dividen. Dividen merupakan dividen ada beberapa bentuk. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam dividen ini. Yang pertama, tanggal pengumuman, tanggal ex dividen, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran. Jadi berkaitan dividen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.